Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Sekarang kita akan lanjutkan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Sekarang kita masuk ke part 37, Sudut Pandang Ayu. Mas Adam kabur dari rumah. Tanyaku lagi memastikan jika aku memang tidak salah dengar. Iya non, mereka bertengkar hebat. Waktu Den Adam kabur dari rumah, Nyonya sama Bapak berusaha ngejar. Entah bagaimana kejadiannya. Tiba-tiba Mbak dapat telepon dari rumah sakit, mereka bertiga di rumah sakit karena kecelakaan. Terus, mereka kenapa sampai dibawa ke Singapura? Tanyaku lagi, inikah alasan Mas Adam tidak menemuiku ketika aku kecelakaan? Karena kondisi Nyonya parah, makanya Bapak bawa Nyonya ke sana. Jelasnya lagi, aku kesini untuk mendapatkan jawaban atas semua kejadian yang menimpaku, tapi yang aku dapatkan malah teka-teki yang lebih besar. Setelah pulang dari rumahnya Mas Adam, kini aku baru menyadari jika banyak hal tentangnya yang belum aku ketahui. Dia bahkan menyembunyikan hal serumit ini padaku. Apa sebenarnya Papa dan Mama tahu masalah ini? Hanya saja mereka tidak mau memberitahu agar aku tidak salah kaprah. Masih terngiang-ngiang ucapan Mbak tadi ketika di rumah Mas Adam. Katanya Mas Adam pergi dari rumah setelah ribut besar. Apakah ini berkaitan dengan perceraian kami? Aku kenal Mas Adam. Dia tidak mungkin meninggalkan aku tanpa sebab. Karena sedang tidak konsentrasi menyetir, aku memutuskan untuk berhenti di salah satu kafe di pinggir jalan. Aku turun dari mobil dan menuju ke salah satu meja yang berada di luar ruangan. Semua pengunjung di sini rata-rata adalah pasangan muda-mudi, tapi ada juga beberapa pengunjung yang seperti keluarga kecil. Mereka kesini mengajak serta anak-anak mereka yang kecil. Padahal itu salah satu keinginanku yang belum terwujud. Aku sangat ingin memiliki anak satu orang putra dan satu orang putri. Mau pesan apa Mbak? Tanya pelayan yang menghampiriku. Aku sedikit terkejut dengan kehadirannya, karena dari tadi nyatanya aku hanya melamun. Saya pesan lemon tea hangat aja, sama kentang goreng ya mas. Jawabku memesan makanan. Aku belum makan dari tadi siang. Saat ini perutku terasa perih karena belum diisi dari tadi. Setelah selesai, pelayan tadi langsung masuk kembali untuk menyiapkan pesananku tadi. Untuk mengusir rasa bosan, aku mulai berselancar di media sosial. Tujuan utamaku adalah media sosialnya Mas Adam. Mungkin dia ada ngepost cerita atau histori lainnya. Tapi nihil, tidak ada data terkini. Mas Adam memang jarang menggunakan media sosial kecuali Facebook. Ini Mbak, silakan. Ternyata pesananku sudah datang. Terima kasih Mas, ucapku sambil tersenyum. Setelah membalas senyumku, mas-mas yang tadi pun masuk kembali ke dalam kafe. Tidak jauh dari tempatku duduk, ada beberapa perempuan yang kutafsir usianya di bawahku. Mereka saling bercerita sambil tertawa, tapi pembicara mereka sedikit membuatku tertegun karena salah satu di antara mereka menyebut nama Danis. Ganteng banget, ucap salah satu dari mereka dengan histeris saat seorang perempuan menunjukkan foto di ponselnya. Jelas lah, kalau nggak ganteng ya gue nggak mau lah, jawab perempuan itu menyombongkan diri. Udah ganteng, dokter, terus pengusaha lagi, sambung wanita tadi. Siapa tadi namanya? Tanya yang lainnya. Danis, dia itu dokter muda. Terus dia juga buka klinik kecantikan. Di tempat dia itu bisa menampung sampai 500-an orang yang ingin menurunkan berat badannya dengan cepat dan sehat. Deg, siapa wanita itu? Kenapa dia terus menyebut nama Danis? Aku yakin jika Danis yang dia maksud adalah Danis yang sekarang menjadi tunanganku. Apakah Danis mempermainkan perasaanku juga? Tapi tidak mungkin. Aku tahu dia tidak mungkin menyakitiku. Dia laki-laki yang baik. Untuk sesaat, aku berhenti makan dan kembali mengambil ponsel. Kubuka aplikasi kamera, setidaknya aku punya foto perempuan itu. Sekitar 3 foto sudah cukup. Kusimpan kembali ponselku di atas meja. Sebaiknya aku diam dulu sambil menyelidiki ada hubungan apa perempuan itu dengan Danis. Kuputar kembali cincin yang berada di jari manisku. Apakah aku sudah mencintai Danis? Kenapa rasanya aku takut kehilangannya? Setelah menghabiskan semua pesanan, aku segera ke meja kasir untuk membayarnya. Sengaja aku jalan melewati perempuan tadi yang sedang duduk dengan teman-temannya. Jika memang Danis mempunyai hubungan dengan wanita itu, tidak mungkin dia mengajakku untuk bertunangan. Juga tidak mungkin dia menghabiskan waktunya untuk menjagaku selama ini. Pak, aku mau tanya, ujarku ketika kami sedang sarapan pagi ini. Tanya aja, jawab Papa sambil menyendokkan nasi goreng ke dalam mulutnya. Tumben,
Mau tanya aja pakai acara bilang segala. Kekeh mama yang membuat papa juga ikut tersenyum. Papa tahu kan kalau keluarganya Adam sebenarnya kecelakaan? Tanyaku dengan tatapan penuh selidik. Terlihat papa menghentikan aktivitasnya. Dia melihat ke arah mama dengan tatapan penuh tanya. Segera aku lihat ke arah mama yang menggeleng kepalanya pelan. Ada rahasia apa sebenarnya yang disembunyikan oleh orang tuaku sendiri? Pak, jawab, sentakku lagi. Kamu kok tiba-tiba nanya masalah mereka? Mama malah bertanya balik padaku. Karena aku tahu Mama dan Papa menyembunyikan sesuatu dariku. Jawabku sedih. Mereka memang kecelakaan, tapi apa urusannya sama kita? Tanya Papa sambil mengedikkan bahunya. Jadi Papa tahu kan kalau mereka kecelakaan, aku kembali memastikan jika dugaanku benar. Itu juga Papa tahu dari sahabat kolega Papa, dan itu nggak penting buat kita. Jawab Papa membela diri. Tapi penting buat aku, Pak. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi dengan mereka. Jadi apa pentingnya buat kamu? Tanya mama yang membuatku terdiam. Jelas itu penting karena selama ini aku berpikir jika Mas Adam tidak pernah datang menjengukku karena dia sudah tidak peduli. Dengar Ayu, kamu anak kami satu-satunya. Apapun akan kami lakukan untuk kebahagiaan kamu. Ucap Papa seraya menghabiskan sisa makanan yang ada di piring. Papa selalu begitu. Aku selalu diajarkan untuk tidak menyisakan makanan yang sedang kami makan. Mubazir katanya. Kemarin aku lihat Mas Adam. Lirihku pelan hampir tak terdengar. Di mana? Tanya Mama sambil melihat ke arahku. Di tempat resepsinya Talita. Tapi dia cacat sekarang. Entah apa yang terjadi tapi dia terlihat memakai tongkat. Jelasku lesu. Jadi dia masih di sini? Desis Papa. Terlihat Papa mengepalkan tangannya. Memangnya dia harus kemana? Tanyaku balik. Ya harusnya dia di rumah sakit. Kata kamu ibunya dirawat bukan? Jawab Papa dengan tingkah aneh. Semakin jelas jika Papa menyembunyikan sesuatu dariku. Tidak mengapa jika Papa dan Mama begini, aku akan mencari tahu sendiri. Sebaiknya pernikahan kamu dan Danis dipercepat. Karena kalian juga sudah sama-sama dewasa, jadi tidak perlu berlama-lama tunangan. Tidak baik, ucap Papa yang membuatku tersentak. Menikah? Tidak perlu buru-buru, Pak. Karena kami harus saling mengenal juga. Jawabku memberi alasan. Nanti saja kenalnya ketika sudah menikah, ucap Papa mendominasi. Enggak, Pak. Aku mau mengenalinya lebih jauh lagi. Aku tidak ingin gagal untuk kedua kalinya. Jawabku sambil bangun dari dudukku. Mau kemana kamu? Tanya Papa dengan nada yang sedikit tinggi. Mungkin Papa marah karena aku bangun ketika pembicaraan belum selesai. Pertanyaan Papa membuatku harus menghentikan langkah. Senyum di bibir menghiasi wajahku. Sepertinya aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Mau ke Singapura? Jawabku sambil tersenyum tanpa melihat ke arah mereka. Untuk apa kamu kembali menemui mereka? Papa nggak izinin kamu ke sana. Kamu tidak boleh lagi berhubungan dengan laki-laki itu. Bentak Papa yang semakin membuat senyumku berkembang. Siapa yang Papa maksud mereka? Memangnya Mas Adam dan keluarganya di Singapura? Tanyaku sambil membalikkan badan. Papa dan Mama terlihat kelabakan mendengar pertanyaanku. Mata mereka menyiratkan adanya rahasia. Batinku bertanya, apakah Papa ada hubungannya dengan kecelakaan keluarga Mas Adam?